Halo sahabat semua, kita kembali bertemu dalam bincang-bincang. Bersama saya di sini sudah ada 4 psikolog yang hebat-hebat ini. Nah, saya ingin ke Mbak Milda nih. Mbak Milda, menurut Mbak Milda apa konsekuensi dan tantangan dari PJJ ini, Mbak Milda? Oke, baik. Terima kasih Mbak Anas. Jadi tadi sudah diawali oleh Mbak Widya dan Mbak Dosorini. Jadi ternyata kalau bicara PJJ itu tidak sesederhana yang diartikan semata-mata PJJ adalah daring, berhubungan dengan jaringan gitu ya. Karena ternyata di PJJ itu sendiri, pertama-tama pasti tantangan yang utama adalah masalah hardware-nya, koneksinya, gadgetnya, internetnya, itu masalah tersendiri. Apakah koneksi internet di satu tempat itu sekuat koneksi internet di tempat yang lain? Seringkali dalam aktivitas sehari-hari saya dengan mahasiswa di kampus Perbanas, tempat saya mengajar, itu juga seringkali pembelajaran tidak berjalan secara maksimal karena ternyata koneksi internet itu terkendala, gitu ya, unstable connection. Itu yang pertama. Kemudian masih dengan internet juga, masalah yang sering terjadi adalah kuota. Nah, sehingga pemerintah sekarang kita bersyukur karena pemerintah sudah proaktif memberikan bantuan kuota ya kepada setiap orang, kepada dosen, guru, dan siswa atau mahasiswa memberikan bantuan kuota gratis yang bisa kita gunakan. Untuk saya pribadi, untuk dosen itu sebesar 50 GB setiap bulan. Nah, itu membantu sekali Mbak Anas ya. Itu tantangannya. Tetapi walaupun kuota ada, kalau koneksinya tidak kuat, seringkali itu menjadi alasan siswa untuk tidak tampil, tidak ikut kelas daring itu sendiri. Itu tantangan dari segi infrastrukturnya. Tantangan yang lain, Mbak Anas, karena kita itu jarak jauh, yang sering terjadi adalah kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap siswa, gitu ya. Siswa, mahasiswa, ya, mahasiswa juga tidak bisa, apalagi siswa yang masih membutuhkan pengawasan penuh, ya. Seringkali keterbatasan kuota atau keterbatasan internet ini dijadikan alasan oleh mahasiswa atau bahkan siswa untuk tidak ikut pembelajaran karena kuota saya, internet saya tidak stabil Bu, saya nggak bisa, jadi mereka menghilang. Dan kalau sudah menghilang, kita sebagai guru atau sebagai dosen tidak bisa lagi mengontrol gitu ya. Kemudian juga motivasi siswa. Nah ini, jadi kesiapan siswa termasuk motivasi, kemandirian ini penting sekali. Tetapi memang itu menuntut self-learner gitu ya. Menjadi student centered itu harus benar-benar diterapkan. Kemudian yang berikutnya pasti orang tua itu juga merupakan tantangan yang berikutnya karena terutama untuk anak-anak level SD, TK ini membutuhkan peran langsung dari orang tua untuk mendampingi anak-anak kita untuk menerima pembelajaran. Ya, sebagai evaluasinya ini juga diperoleh dari Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud ya, ini dari tanggal 5 sampai 18 Agustus 2020, bahwa ya secara keseluruhan kita tidak memungkiri bahwa PJJ ini masih harus terus-menerus disempurnakan gitu ya, karena ada indikasi di beberapa tempat dinilai PJJ belum bisa berlangsung efektif. Itu tadi masalahnya karena gadgetnya, karena koneksi internet yang belum stabil, semata-mata karena itu infrastrukturnya. Selain itu juga evaluasi berikutnya adalah guru sebagai faktor atau agen utama pemberi materi, itu dilihat juga guru itu karena peristiwa PJJ ini mendadak, belum semua guru itu siap, gitu ya, siap melakukan PJJ. Kemudian juga dari hasil penelitian, dikatakan bahwa baru sekitar 54,9% guru yang siap untuk melakukan pembelajaran secara bermakna. Artinya bermakna itu siap dari modulnya, siap dari materinya, delivery-nya, dan guru itu sendiri. Ya. Kemudian juga
kompetensi gurunya, artinya untuk PJJ itu kan dibutuhkan keterampilan tertentu ya Mbak Anas ya. Tidak semua orang itu mempunyai keterampilan untuk berbicara secara daring, karena itu juga perlu keterampilan tertentu dan perlu belajar. Tidak semua orang punya keterampilan untuk menyampaikan materi secara online seperti ini. Kompetensi guru juga perlu diperhatikan. Selain itu juga orang tua, nah ini dia, karena orang tua dengan daring itu juga harus menjadi pendamping anak-anak. Seringkali di sekitar tempat tinggal saya, di lingkungan di sekitar kampus, banyak juga orang tua yang mengeluh gitu ya. Apakah saya ini harus belajar lagi? Ya, mereka kerepotan terus terang untuk mendampingi dan melakukan transfer knowledge, membantu transfer knowledge daring yang diterima oleh anak-anak mereka. Itu juga persoalan tersendiri. Jadi memang PJJ itu kompleks sebetulnya, tidak semata-mata transfer ilmu dari yang tatap muka di kelas menjadi jarak jauh, tidak semata-mata seperti itu, tapi seperti diutarakan oleh Mbak Widya gitu ya, banyak hal yang harus diperhatikan, yang harus disiapkan sebetulnya. Begitu Mbak Anas, nanti bisa dieksplor kembali. Ya, terima kasih Mbak Milda atas penjelasannya. Jadi mungkin bisa juga dibilang karena situasi ini adalah situasi darurat ya, karena pandemi COVID-19 ini, jadi banyak sekali dampak-dampak negatif yang bisa terlihat, baik tidak siapan guru, jaringan internet, dan sebagainya seperti dikemukakan tadi ya Mbak Milda ya. Situasinya darurat, betul sekali. Ya. Nah, saya ingin ke Mbak Jo nih. Mbak Jo, kemarin sudah mengamati tentang pemakaian gadget ya. Nah, sekarang apa konsekuensi dari pemakaian gawai ini, Mbak Jo? Ya, baik. Kalau kita perhatikan dengan banyaknya exposure pada gawai, gitu ya, peningkatan tersebut, maka kita perlu melihat dampak negatifnya pada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi secara fisik tentu ketika menatap layar dengan durasi yang lama, kemudian bahkan sejak bangun tidur mungkin sampai dengan masa-masa yang panjang ketika PJJ dan di luar PJJ, kesehatan mata, kemudian leher, kemudian tulang belakang, dan juga berbagai dampak misalnya obesitas dan juga gangguan-gangguan pada kondisi fisik yang berkaitan dengan peredaran darah karena kurang bergerak, kurang olahraga. Ini akan menjadi bagian yang penting ya, termasuk juga kurangnya waktu istirahat, pusing, mual karena terlalu banyak sinar radiasi maupun blue screen yang terpapar. Itu seringkali dikeluhkan juga sebenarnya, juga bagaimana minusnya menjadi bertambah dan berbagai aspek kesehatan lain. Kalau kita bicara tentang aspek kesehatan mental, kita bisa lihat salah satu yang penting itu adalah konten gadget itu seperti apa. Tapi sebelumnya kalau exposure terhadap gadget yang begitu banyak, memang kecanduan ini menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena tarikan untuk terekspos atau terkoneksi dengan gadget itu ada begitu banyak kesempatan maupun alasan karena harus ada PJJ, tetapi juga di luar itu untuk mengerjakan tugas PJJ juga akhirnya orang tua sendiri tidak begitu bisa sepenuhnya mengontrol apa yang dilakukan oleh anak. Nah, di sini dalam periode-periode di mana tidak bisa mengontrol ini, kita nggak tahu konten-konten apa saja yang dialami oleh anak. Bisa saja ada cyberbullying, ada kekerasan, ada di medsos yang sangat bisa membuat anak-anak tertekan, cemas. Kemudian situasi di mana hubungan-hubungan secara daring yang sebenarnya tidak real, ini bisa mengaduk-aduk perasaan dan kadang-kadang menciptakan perasaan cemas, kemudian khawatir, self-esteem menurun, kemudian juga sampai bisa kalau berkepanjangan bisa mengakibatkan depresi. Ini tentu sesuatu kondisi-kondisi yang perlu diwaspadai. Belum lagi ada konten-konten yang sifatnya pelecehan seksual dan kekerasan. Nah, ini sangat banyak potensi atau kerentanan terhadap dampak negatif gawai ini. Begitu Mbak Anas.
Oke, terima kasih Mbak Jo atas penjelasannya. Jadi memang karena pemakaian gawai ini menjadi yang utama ya di dalam pembelajaran jarak jauh, maka ternyata memang banyak sekali juga ya dampak negatif yang mungkin harus diwaspadai oleh kita bersama ya tentang pemakaian gawai ini. Nah, oke. Terima kasih Mbak Jo. Nah, kita sudah mendengar semua tentang dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ini ya. Di sesi berikutnya kita akan membahas tentang apa dampak positif pembelajaran jarak jauh ini. Jadi jangan kemana-mana, saksikan kami terus. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.